Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Setelah video kemarin ya, adalah video bulanan, dimana dari ujung sampai dengan ke ujung ya, saya minta supportnya ya, karena video terpanjang ini adalah video yang bisa dikatakan cukup melelahkan dan juga deg-degan juga ya, jantungan, karena banyak obstacle ataupun rintangan yang harus saya lalui, seperti contohnya adalah kabel listrik ya, lalu kabel sutet, kabel shoot, dan juga belum lagi burung-burung yang juga berterbangan ya. Nah, jadi untuk video kali ini sobat Google semua, kita akan melihat perkembangan progres yang sudah selesai. Seperti yang terlihat pada video kali ini adalah merupakan bagian dari flyover ataupun overpass jalan lontar ya. Overpass jalan lontar ini sudah terlihat sekali bahwa kondisinya jauh lebih lebar dibandingkan jalan yang existing atau jalan yang sebelumnya, dimana kita bisa melihat dari video darat juga ya. Coba saya bandingkan. Jadi ini adalah kondisi dengan 2 abutment dan 1 pilar. Totalnya ada 8 PCI girder. Dan saya akan lihat ke sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan ini bagaimana kondisi dari jalanan atau kondisi jalan existing yang ada ya. Nah, ini jalan yang sebenarnya sangat tidak terlalu besar, tidak terlalu luas ya. Namun dengan adanya pekerjaan dari overpass ini, overpass atau flyover jalan lontar, maka kondisinya berubah menjadi jauh lebih besar ya. Tuh ya, jadi lebih besar sekali. Kondisinya jadi lebih besar. Dan terlihat juga kalau dari drone juga terlihat jelas sekali kalau kondisinya memang jadi lebih luas begitu ya. Jadi jauh lebih lebar. Nah, seperti apa kondisi juga yang lainnya ya. Jadi ini adalah menunggu pekerjaan berikutnya, namun tidak ada alat berat karena kondisi hujan, jalanan lengket. 2 hari ya sob, bayangkan 2 hari hujan luar biasa. Jadi kalau hujan itu apakah ada kendala? Jelas. Kalau kendalanya ini kondisi hujan seperti ini ya, jalanan seperti yang sobat Google semua lihat ya, becek, nggak ada ojek ya kan? Udah becek nggak ada ojek. Ya jalanan becek gini nggak bisa dilalui apalagi sama alat berat, lengket banget sob, lengket banget, dan itu cenderung jauh lebih berbahaya. Bayangin kalau alat-alat berat kayak kren gitu lewat dengan jalan yang lengket seperti itu, sulit sob. Itu adalah hal yang pelik ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau ada yang belum terbayang bagaimana ketinggiannya, saya coba ambil video daratnya ya. Saya akan perlihatkan kepada sobat Google semua bagaimana kondisi di darat. Iya, seperti inilah kondisi dari darat. Kurang lebihnya ya, setinggi itu. Jadi sangat tinggi. Jadi beberapa dump truck ya, mobil-mobil pengangkut kren bahkan bisa melintas dari bawah jalur overpass lontar ini. Jadi nantinya main road Cijago 3 itu cukup tinggi juga ya. Sudah diperhitungkan. Jadi jangan khawatir nanti nyangkut di overpass limo ya harusnya ya. Namun tetap nanti ada petunjuk-petunjuk ketinggian berapa saja yang bisa melintas di setiap overpass atau flyover yang saat melintas di jalan tol. Tentunya pasti ada rambu-rambunya ya. Dan sekarang kita lihat ini adalah bagian dari kondisi main road Cijago seksi 3 yang diguyur hujan. Kita lihat sendiri ya bahwa genangan-genangan air ini membuat sulit alat-alat berat untuk bergerak, dan kita lihat ini alat-alat berat juga ya kondisinya seperti ini ya. Harusnya bisa melanjutkan beberapa penggalian lagi ataupun pengerukan di jalan area sini ya. Namun tampaknya hujan ini memang sangat luar biasa sekali ya, membuat agak terkendala ya. Dan kita lihat ini juga beberapa pekerjaan untuk pemancangan juga. Kita lihat ini lubang-lubangnya tertutup dari tanah yang basah lagi ya. Area di tengahnya untuk proteksi pipa gasnya sudah ditimbun oleh tanah lagi. Kita lihat ya di sisi kiri kanan juga ada pekerjaan pengerasan jembatan proteksi pipa gas. Kita lihat ya. Nah, itu ada tiang-tiang pancang dan seterusnya. Nah, ini yang hijau, tadinya kan ada beberapa terus-terusan yang hijaunya, namun di tengahnya sudah mulai ditimbun oleh tanah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sisi kiri kanan juga sudah mulai ada pemasangan besi atau pembesian. Lalu
kita akan melihat ini di depan sini adalah merupakan konstruksi susun. Nah, saya sudah tuliskan semua konstruksi yang mungkin dilakukan di jalurnya pengerjaan di Cijago seksi 3 yang saya tahu ya, termasuk box culvert, konstruksi susun, overpass, semuanya udah saya tuliskan di video kemarin. Jadi jangan terlalu banyak di skip, silahkan disimak kembali kalau kelewat ya, karena semua udah saya tuliskan ada konstruksi apa saja di jalur tersebut. Yang saat ini kita lihat ini adalah merupakan konstruksi susun dari yang ada di sekitar Gria Alam. Jadi ini adalah bagian bawahnya merupakan box culvert kali salak, bagian tengahnya adalah jalan peralihan untuk Keramat ya. Jalan Keramat nanti akan dialihkan menuju ke bagian kolong dari main road Cijago 3. Dan bagian atasnya tentu saja ya, bagian atasnya adalah merupakan akses yang nanti dilewati atau dilintasi oleh tol Cinere Jagorawi seksi 3. Dan inilah kondisi terakhir ya. Ternyata masih ada beberapa pekerjaan yang masih tertunda. Dengan kondisi hujan seperti ini, pemasangan granular juga belum dikerjakan. Yang terlihat adalah seat pile ya. Seat pile di area ini sudah tersusun rapi ya. Jadi seat pile ini adalah bagian dari dinding penahan tanah untuk main road. Dan sisi kiri kanannya nanti adalah bagian yang nanti untuk jalur perlintasan Jalan Keramat. Jadi Jalan Keramat ini sudah pernah saya buat lintasannya ya. Jadi tidak akan saya buatkan kembali. Jadi kurang lebih nanti jalur Keramat itu di sebelah sisi kiri yang digunakan oleh kendaraan proyek saat ini, dan juga di sisi sebelah kanan yang saat ini juga masih basah terlihat ya. Dan sobat Google semua, kita lihat untuk saluran air juga sudah mulai dikerjakan. Sudah terlihat ada pemasangan batu kali dan seterusnya untuk saluran air ya, sudah terlihat. Dan di depan sini adalah jalur peralihan sementara untuk Keramat. Jadi jalur yang saat ini kita lihat ada net berwarna biru ini adalah merupakan jalur sementara untuk Jalan Keramat. Nanti Jalan Keramat akan melalui atau melintasi di konstruksi susun yang tadi sudah saya sampaikan. Ini juga dekat dengan Jalan Keramat yang saat ini ada pekerjaan untuk saluran air ya. Dan juga ini ada gorong-gorong juga yang sudah standby siap dipasangkan di titik-titik untuk saluran air tersebut. Kita lihat lagi di sini masih juga musola menunggu ya. Jadi musola ini menunggu relokasinya selesai, baru nanti dia musola ini baru bisa dibongkar ya. Susah bener ngomongnya. Baru bisa dibongkar setelah direlokasi, intinya seperti itu. Nah, ini juga ada lihat, kita ada beberapa timbunan tanah yang di unloading sekitar sini. Jadi ini ada bekas-bekas, bukan bekas-bekas, ada truk yang sudah selesai untuk unloading timbunan tanah. Namun di sini juga ada beberapa seafood roller dan vibro maksud saya. Dan kondisinya seperti yang dilihat ya, kondisi hujan ini benar-benar membuat alat-alat berat itu susah bergerak. Jadi sepertinya menunggu sesuatu hal ya, baru nanti dilanjutkan kembali. Jadi pekerjaan ternyata digeser ke lokasi-lokasi lain seperti yang halnya kita lihat ini. Di atas ini semua bisa bergerak ya karena tidak lengket. Ini adalah overpass tanah baru yang sudah selesai untuk pengerjaan girdernya. Di sini ada dua tipe girder yang dipasangkan. Pertama ada PCI girder ya. Ini PCI nih yang sisi abutmen ujung dengan pilar pertama dan pilar kedua. Sedangkan pilar selanjutnya itu pakai voided slab kalau tidak salah sebutannya ya. Dan inilah kondisi di mana ujung abutmen yang sudah mulai terlihat sekali bentuknya itu menurun, mulai dari sisi kiri tadi ya ataupun bagian tengah menuju ke arah Tugu Tanah Baru ini sudah mulai terlihat menurun ya. Dan nanti dia di sisi ini akan ditimbun oleh tanah untuk akses nanti naik dan turunnya overpass Tanah Baru ya. Dan di sisi depan sana di Tugu Tanah Baru masih akan ada pelebaran jalan seharusnya, namun belum terlihat ada pengerjaan berikutnya ya. Dan saya dengar juga beberapa pohon ini nantinya akan dipindahkan atau mungkin dibongkar ya. Saya juga kurang begitu paham. Namun saya dengar demikian, ada beberapa pohon yang mungkin akan kena bongkar. Dan kita lihat di depan sana juga ada box culvert untuk aliran kali di situ, sehingga di bagian atasnya bisa dilintasi atau dilalui oleh main road Cijago seksi 3. Nah, seperti inilah pengerjaan terakhir
yang dimana saat hujan kemarin ya, kondisinya seperti ini sobat Gogo semua, sehingga beberapa petugas mengerjakan mana yang memang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Inilah kondisi terakhir ya, sobat Gogo semua. Di depan sana ada jalan warga yang sudah dicor. Dan mari kita lihat di sisi depan sana, apakah sudah ada mulai pekerjaan untuk penimbunan tanah area multi blok yang nantinya akan dipasangkan di depan sana. Mari kita sama-sama lihat apakah sudah mulai atau belum. Menurut sobat Gogo semua seperti apa? Sepertinya memang belum ya, sepertinya belum. Nah, ini adalah area yang nantinya akan dipasangkan multi blok juga, seperti halnya di dekat dengan gerbang tol Kukusan. Namun sepertinya sudah mulai dikeker-keker oleh surveyor ya, sepertinya ya. Jadi titik mulai nantinya mulai menurunnya seperti apa, sehingga nanti timbunan tanah tuh perlu berapa banyak dan beberapa ketinggiannya gitu ya. Dan menariknya di sisi depan sana tuh yang ada tenda ya. Nah, ini tendanya cuman nggak dikasih logo nih. Kalau di mana, di Serbaraja tuh dikasih logo ya, logo apa namanya, logo Wika ya. Nah, kalau ini kan kontraktornya adalah PP Presisi dan juga LMA KSO ya, PP Presisi, LMA, KSO. Nah, ini adalah pekerjaan yang sudah dilakukan untuk pengecoran ya. Pengecoran ini seperti yang sobat Gogo semua lihat. Jadi sisi ini nanti juga akan bisa digunakan, dan nanti dia akan mulai seperti saya sampaikan di video-video sebelumnya, di overpass Tanah Baru ini bisa melintas nanti untuk kembali ke arah Muhammad Kahfi ya. Nah, itu juga atau bisa untuk akses menuju ke arah jalan warga yang tadi kita lihat ya, menuju ke arah sebelum Keramat ya. Ada jalan warga tadi ya di sisi sebelah kiri. Nah, inilah kondisinya ya, sudah sampai sejauh ini sudah mulai dicor. Untuk box culvert juga kita lihat itu sudah mulai ada bagian pengerjaan bagian atasnya ya. Ya, bagian atasnya itu sedang dikerjakan juga. Nah, itu nantinya dia akan dilintasi oleh Main Road Cijago 3. Mari kita lihat sedikit saja kita lihat juga untuk ke arah gerbang tol Kukusan. Kurang lebihnya sama, ini adalah bagian pengerjaan dari box culvert kali batas 1 dan 2. Dan di depan sana ada pengerjaan untuk gerbang tol Kukusan ya. Dan kurang lebihnya terlihat dari kejauhan bahwa pekerjaan rigid pavement itu sudah semakin mantap ya, semakin mantap. Nah, kita doakan aja mudah-mudahan hari ini juga bisa cerah, sehingga tanah bisa cenderung kering, dan juga pengerjaan alat-alat berat juga bisa terus bekerja kembali seperti biasanya ya. Oke. Mungkin informasinya sudah hampir semua saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Inilah kondisi overpass Tanah Baru yang terlihat sudah mulai menurun ke sisi kiri, dan juga ke sisi kanannya mungkin belum terlalu kelihatan seperti sisi kiri ya. Namun sisi kanan itu nanti akan dipasangkan lagi multi blok dan juga timbunan-timbunan tanah. Ya. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru ya. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja di berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.